Be, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Saya bilang, kemana? Udah jalan-jalan aja. Oke, saya bilang, bawa sejadah. Saya heran langsung. Tapi herannya tidak bertanya langsung dengan dia. Saya bertanya dalam hati saya, apa maksudnya ini? Ya, kalau tanggapan sih, mungkin saya nggak pernah ada ya, nggak pernah dengar kalau memang ada itu. Cuman tanggapan hal seperti itu. Cuman saya diingatkan sama Abang Daamin, Be, saya masih panggil Tabe di sana. Itu terkenal sekali nih Tabe, bukan Tabroni, Tabe. Kol-kola berarti ya, Tabe. Yang penting jangan Tabe di. Apa dibilang Ustaz Amin Sani? Kalau di Aroe ini beda sistem apa namanya pembelajarannya, sistem pengkaderannya Be. Karena di sini tuh kita difokuskan untuk belajar, bukan untuk merintis. Terus jadi seperti itu. tanggapannya? Saya bilang ya, nggak tahu kenapa ini kok sudah apa keinginan untuk anu tuh nggak tenang lihat kalau ya, ada rumput nongol-nongol, kenapa nggak dirintis gitu? Sekalipun ada memang petugasnya. Iya. Ada petugasnya. Jadi apa namanya itu yang berkesan lah selama di Aroya. Iya. Terus kalau diteriakin begitu, woi Tabe, ngapain berhenti? Kan gitu dia. Kalau itu enggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau sekiranya digituin, balasnya apa sama mereka? Ya, ini kan amal soleh. Kan dipelajarin. Ini aslinya. Sebagai Tadi Aroya tuntas ya? Hah? Aroya? Enggak sih. Berapa tahun di Aroya? Di setahun saja. Setahun saja. Setahun. Habis itu lepas? Setelah itu saya apa namanya pindah ke Bogor. Pondok apa di Bogor? Di Bogor itu saya nggak tahu apakah masih ada sampai sekarang itu apa namanya di daerah Cibinong. Dulu saya bersama Ustadz siapa namanya di Bogor Cibinong itu? Ustadz Nawir. Ya Ustadz Nawir. Ya. Gabung di situ. Sempat gabung di situ. Berapa tahun? Nggak sampai setahun kalau nggak salah. Sama Ustadz Nawir, ya kan di Cibinong, Bogor situ. Tapi nggak tahu apakah masih itu berjalan tahfiznya. Saya sebagai apa namanya pengasuh juga di situ sebagai ini. Sambil saya juga mendalami bahasa Arab di Elsia, lembaga pendidikan bahasa Arab. Karena di situ saya dengar juga apa namanya mendalami bahasa Arab untuk artinya lebih melanjutkan pendidikan ke Lipia. Alhamdulillah setelah beberapa bulan di Cibinong, saya lanjut di Lipia. Tembus Lipia. Luar biasa berarti. Di Lipia. Ketemu lagi sama Bang Amin. Udah lanjut di sana juga. Jadi alhamdulillah lanjut di situ sama pas juga apa namanya? Oh iya, sama ini Bang Zaim. Oh Bang Zaim. Bang Zaim. Ustadz Zaim. Ustadz Zaim. Ustadz Zaim beliau semester kalau enggak semester 8 semester 7 kalau enggak salah baru saya masuk di Iqdad apa namanya? Lipia. Kalau Bang Amin masuk syariah kalau enggak salah semester awal-awal. Jadi seperti itu. Dan kami alhamdulillah punya kontrakan. Yang dinamakan kontrakan itu El Mahalli. Legend juga nih. Legend. El Mahalli. Jadi di kontrakan itu siapa aja tinggal? Ya rata-rata teman-teman Hidayatullah. Nah, siapa aja nih? Teman-teman yang sekolah di Lipia ya kan yang dari Hidayatullah. Ustadz waktu itu masih ketua Ustadz Zaim. Ustadz Zaim, Ustadz apa namanya? Amin Insani, ada juga Ustadz Nasruddin. Ustadz Nasruddin dari Kendari kalau nggak salah, Sulawesi. Ada juga Ustadz Siddiq. Kalau nggak salahnya kalau nggak salah di DPP sekarang. Oh ya, Ustadz Siddiq. Nah, sama-sama beliau. Nah, selain itu saya lupa. Sudah lama lah ya. Sudah lama. Itu tahun 2000
sekian. 12 kalau nggak 2012, salah. ya. 2012, 13, 14. Tinggal di asrama Al-Mahalli. Asrama El Mahali. Selama 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun. Di Libya. Iya, di Libya. Iqdad, lanjut Jurusan bahasa tentunya. bahasa ya. Jadi ya alhamdulillah dari situ setelah beberapa tahun, 3 tahun lebih lah sedikit di Libya sama teman-teman El Mahalli, kami diminta sama orang tua untuk balik. Birrul Walidain. Birrul Walidain. Ya. Balik aja ke sini. Ke sini. Oh ya, beliau sudah di sini. Sudah di sini. Iya, iya. Nah, semenjak tahun 90-an. Iya, dia sudah di sini. Antum sekolah dari lanjut di Samarinda 3 tahun, di Marama 3 tahun, setahun di Tenggarong, lanjut di Arroya setahun, dan di El Mahalli 3 tahun. Di Elsia dulu. Elsia dulu setahun ya. Hampir setahun. Ya, artinya menghabiskan di situ ya, di Bogor ya. Dan lebih panjangnya di Libya. Sampai kembali ke sini. Dan di sinilah sekarang berada. Iya. Ustadz Tabrani. Alhamdulillah di sini juga ada saya juga dapat jodoh di sini. Oh, iya. Alumni STIS. STIS. Dia itu lagu tembak. Dia itu lagu tembak. Luar biasa. Angkatan berapa istrinya? Saya kurang tahu itu angkatannya. Sudah ditanya pas tugas di sini atau emang tugas di sini? Jadi sekalian dilirik oleh Ustadz Tabrani. Bukan saya, tapi ibu. Oh, ibu. Dari ibu yang jadi dipantau oleh ibu. Cocok kayaknya buat Tabrani. Gitu ya. Terus senang aja. Senang karena memang itu tujuannya. Iya. Salah satunya lagi gitu lah. Selain Birrul Walidain salah satu itu. Ya, nikah juga. Jadi pingin pulang cepat. Selain untuk Birrul Walidain, ini jadi modusnya Birrul Walidain. Tapi motivasinya an-nikah sunnati. Gitu Bang ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi mendapatkan amanah di sini. Iya. Bisa nggak ceritain tentang amanahnya di sini? Bebannya apa, tugasnya apa, targetnya apa? Saya di sini dapat amanah mulai dari 2017 ya. Iya. 2017 nikah dan dapat amanah untuk mengajar. Mengajar bahasa Arab di SMP Alisa. Sampai saat ini. Waktu belum nikah sempat ngasuh juga? Enggak sempat. Jadi langsung karena jam di kelas memang sudah cukup padat ya? Iya. Karena enggak juga, bukan artinya dari Jakarta awal 2017 itu sudah sampai sini langsung dapat amanah untuk mengajar. Beberapa bulan kemudian nikah. Nikah. Gimana rasanya nikah itu? Ya tentunya sebuah kenikmatan ya. Artinya kenikmatan yang belum pernah dirasakan orang yang belum menikah. Kayak gimana kenikmatan? Jadi pokoknya nikmat lah ya. Nikmat tentunya seperti itu. Jadi pesan untuk orang yang belum nikah. Pesan untuk orang yang belum nikah. Nyampein. Khusus nikah. Iya, pesan untuk orang nikah. Yang belum nikah. Menikah tentunya ini salah satu sunnah ya, sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan ya. Tentunya tujuannya banyak, untuk menjaga diri dari kemaksiatan, untuk menjaga fitnah ya, yang tentunya begitu banyak fitnah di akhir zaman. Ya, insya Allah dengan menikah artinya bukan menyelesaikan masalah, tapi menutupi sedikit demi sedikit lah. Artinya memang menikah tidak menyelesaikan masalah? Artinya menyelesaikan masalah untuk yang belum menikah. Jadi waktu nikah banyak masalahnya Ustadz Tabrani yang selesai gitu ya? Belum. Atau justru bertambah masalah? Belum. Justru banyak gitu. Pokoknya masalahnya akan ada, tapi semakin teruji gitu ya? Iya. Baik, bisa nggak Ustadz Tabrani ceritakan tentang bagaimana sih sebenarnya visi ke depan dari kampus Hidayatullah Berau atau Pondok Pesantren Al Ihsan ini? Apa yang diinginkan oleh warga di Berau ini terhadap peradaban Islam? Jadi mereka ini mau dibawa kemana pada umumnya? Kalau misi kan kita
Kalau saya melihat ya, ini secara pribadi. Ya, secara pribadi jelas. Ini kan podcastnya Ustadz Tobrani. Jadi Ustadz Tobrani talk gitu. Tapi saya nak minta ini ya. Muskilah. Astagfirullah. Ya, artinya gini, sebelum Ustadz ngomong, saya kasih gambaran bahwa Ustadz Tobrani kan melalui perjalanan panjang nih. Ya, perjalanan panjang. Asbabnya Ustadz di sini kan sudah ya tadi birrul walidain, karena memang orang tua sudah duluan di sini. Terus menikah juga di sini, dan sampai hari ini alhamdulillah Allah masih takdirkan Ustadz Tobrani ada di sini. Ini salah satu kampus yang menjadi miniaturnya Ummul Qura lah, miniatur peradaban Islam sebagaimana menjadi visi lembaga juga. Nah, sekarang dengan segenap sumber daya yang ada, manusia yang ada di tempat ini, lingkungan yang ada seperti ini, kira-kira apa yang diinginkan? Seperti apa harapan besar dari warga Hidayatullah Berau terhadap perkembangan Islam ke depan? Harapannya sih, kalau saya melihat secara pribadi, bagaimana ormas Hidayatullah ini, artinya sebagai ormas tentunya untuk memperjuangkan agama Islam lah tentunya. Menjadi maka dengan warga di sini berharap kepada kita semua yang menjadikan agama itu yang paling utama. Agama itu utama daripada urusan-urusan hal lainnya. Diutamakan urusan agama, memperjuangkan agama lah. Jadi itu tujuan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Itu sih yang saya lihat, menilai. Karena memang setiap di pembahasan, apalagi rapat, selalu dibahas bagaimana menjaga sholat jamaah itu dengan baik, menjaga pergaulan, artinya menjaga adab lah, maksudnya menjaga kita sosok sebagai orang pesantren itu harus memperlihatkan lah perilakunya ketika dengar azan. Ketika dengar azan langsung bersegera. Itu salah artinya bagaimana kita agama ini yang kita utamakan, kita dahulukan. Masya Allah. Kalau saya seperti itu saya menilainya. Masya Allah. Dan ini ya seperti inilah yang terjadi sekarang ya. Ada kita memperlakukan lingkungan kita karena adanya iman dan mengenai pengetahuan agama kita ya. Terus keseharian kita yang paling utama adalah sholat. Jadi hal yang paling utama adalah kita beragama Islam dengan baik. Seperti itu. Kita peragakan ya. Kita contohkan kepada khalayak ramai. Dan alhamdulillah ya kami perhatikan juga seperti itu, yang didapatkan di Gunung Tembak, yang didapatkan di Berau juga seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Berkesan, dan Ustadz Tobrani ini siap tetap konsisten menjaga keberlangsungan ini Ustadz ya. Iya. Seperti itu Ustadz. Insyaallah. Insyaallah. Bismillah. Apa pesan-pesannya Ustadz Tobrani? Ini kan dekat Silatnas nih kan. Nah, Ustadz Tobrani juga jadi panitia secara umum sebagai warga Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Nah, sekarang apa harapan besar Ustadz Tobrani terkait dengan Silatnas yang tinggal berapa pekan lagi? Silatnas, saya melihat ini merupakan momen yang sangat spesial bagi kader-kader, tentunya kader-kader Hidayatullah. Adanya Silatnas ini, kita akan berkumpul di suatu tempat, ya, mana tempat ini yang sangat banyak orang ingin dambakan untuk mendatanginya, bahkan orang luar negeri sekalipun, orang Timur Tengah, ya kan, beberapa kali datang ke sana untuk melihat Ummul Qura ini seperti apa. Dan saya bukan melihat itu saja, ya. Tapi dari Silatnas ini kan sudah jelas dari Silatnas singkatan, ya kan, silaturahim nasional. Ya, silaturahim nasional. Nah, ini silaturahim ini yang sangat kita butuhkan, yang kita perlukan. Artinya mungkin adanya Silatnas ini, ya, teman-teman yang dari Sabang atau sampai Merauke, ya kan, yang pernah mungkin berkecimpung terutama di Gunung Tembak, yang masa-masa mudanya, misalkan seperti itu, atau pernah sekolah di sana, mungkin dia pernah mempunyai perselisihan sedikit, ya kan, atau
kedendaman mungkin ya. Mungkin di satu tempat Silatnas ini ya, momen ini kita hilangkan semua. Masya Allah, Masya Allah, ya. Masya Allah. Yang ada rasa dendam dulu waktu masih pernah ketemu, kemudian berpisah begitu lama, nah, kemudian bertemu di suatu tempat ya, yaitu momen. Nah, momen ini kita usahakan kita hilangkan dendam itu, kita hilangkan rasa-rasa kejengkelan kita kepada seseorang. Nah, itu sebenarnya yang saya salah satu yang saya lihat adanya Silatnas seperti itu, dan itu sebenarnya sih harapan kita bersama ya. Oh, iya. Nah, yang dulunya artinya yang punya dulu kejengkelan atau saya sampai saat ini ya kan belum dimaafkan mungkin seperti itu ya. Ya memang kalau saya lihat memang ada orang seperti itu. Ada saja. Ada saja orang seperti itu yang begitu jengkelnya dia dengan seseorang sampai bertahun-tahun dia tidak akan pernah maafkan. Tapi bagaimana momen Silatnas ini kita kumpul bersama-sama, salah satunya itu kita hilangkan lapangkan hati. Jadi kalau dengan Ustaz Syakur ada dendam juga? Ustaz Syakur ada ya? Karena beliau ini sangat senior kalau saya melihat. Ya, dari segi-segi pembawaan berita beliau. Itu sangat berkesan. Saya mengikuti di hidayatullah.com. Karena saya ikutin selalu akan muncul di HP itu di layar. Ada berita baru. Update ya. Update. Jadi yang selalu setelah saya baca sampai bawah selalu Abdus Syakur. Masya Allah, itu yang selalu saya ingat. Jadi seolah dekat dengan dia ya. Dekat. Masya Allah. Bahkan yang saya mengingat sangat ingat betul dengan beliau ini, saya pernah dikerjain. Ini bahasa saya mungkin. Tapi bahasa beliau enggak. Sayang gitu. Tujuannya bagus sebenarnya. Nah, tujuannya bagus, cuma saya dari awal enggak diberitahu. Waktu itu masih di Jakarta. Nah, Jakarta kebetulan beliau di Syahid. Ditarik Syahid. Di Syahid ya. Di DPP di DPP saat ya. Dia kebetulan datang ke biasa datang ke ini El Mahalli. El Mahalli sampai dia terkenal juga. Kita punya grup, grup ada juga beliau. Nah, walaupun bukan mahasiswa Lipia, tetap beliau ada, ya kan. Nah, kisahnya gini, Be, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Saya bilang kemana? Udah jalan-jalan aja. Oke, saya bilang bawa sejadah. Saya heran langsung. Tapi herannya tidak bertanya langsung dengan dia. Saya bertanya dalam hati saya, apa maksudnya ini? Ya kan? Nah, tapi kecurigaan di situ belum ada. Tapi intinya hal baik lah nih. Kemudian bawa songkok, pakai baju gamis. jadi bertambah lagi penasaran saya kan. Makin kepo sekali. Saya selalu bertanya untuk apa? Udah ayo jalan. Sudah, saya ikutin. Jadi di bawah songkok, baju putih dan sejadah. Ya. Akhirnya naik busway. Busway ini memang arahnya ke mana? Arah ke Monas, tapi nggak tahu. Sebelumnya saya kalau memang ke situ kan, arah ke Monas, naik busway sama beliau sudah sedia semua kameranya, ya kan? Sebagai fotografernya lengkap seperti apa ya kalau fotografernya bawa siap liputan lah. Dia siap liputan ya. Ya. Akhirnya singgah di Monas, turun di Monas. Dengan PD saya bawa sejadah, itu tidak dibungkus, ingat dulu saya tidak dibungkus sejadah, dipegang, ya kan? Nah, terus kemudian dia ajak ke suatu tempat, taman di daerah Monas, daerah Monas. Terus beliau arahkan saya di bawah pohon, pas di bawah pohon, di bawah pohon taman lah, ya kan, taman. Hampar Be, dia panggil saya Tabe. Hampar sejadahmu, Be. Saya hampar, terus pakai songkokmu. Terus nanti kau duduk, terus berdoa gini, angkat tangan. Dalam hati saya, ini tujuannya kenapa namamu dari tadi? Pakai gamis yang bagus itu. Tapi memang saya pakai gamis ini aja. Koko aja.
Jadi berdoa seolah dia foto-foto kanan, mulai dari kanan ke kiri ke depan. Saya banyak ya, tahu lah sebagai apa namanya, kalau fotografer ya, fotografer ya kan. Nah, kalau bahasa anu kan saya sebagai model ya. Modelnya di Monas. Kayaknya harus dicari fotonya tuh. Aduh. Ah itu jangan-jangan itu jadi cover majalah Sahid berapa waktu yang lalu? Itu sudah tujuannya. Itu harus dicari tuh. Ya, itu tujuannya. Saya juga belum tahu. Dan kenapa harus tabe yang di Ustadz Tabrani yang dipanggil? Bukan saya kurang tahu Amin apa. Sani, Ustadz Zaim. Nah itu dia. Seandainya saya tahu dari awal, antum saya mau foto-foto yang sebagai model kan, saya bilang ada Ustadz Zaim lebih senior, ada Ustadz Amin Insani ada yang lebih pengalaman lah mungkin dari gaya mungkin ya. Nah, model kan yang perlu gaya. Berarti stylenya memang beda. Nggak, saya juga sampai sekarang nggak tahu apa kenapa saya dipilih gitu, ya kan. Nah, setelah kemudian foto lagi. Saya bersandar di halte busway, halte busway, bersandar di apa? Ya, bangunan haltenya. Ya. Terus suruh pegang Quran. Pakai sejadah? Enggak pakai sejadah. Pegang Quran gini, terus beliau foto kanan kiri. Nah, itu saya belum tahu buat apa. Akhirnya berapa bulan kemudian, berapa bulan? Saya kurang tahu juga. Intinya setelah itu saya dapat fotonya muncul bukan dari saya langsung, saya dikirimi lewat WA. Ini dari mana? Langsung ingat saya connect. Astagfirullah, ini kerjaannya Syakur ini. Waktu itu saya disuruh bawa sejadah, disuruh pakai songkok, baru ingin ini tujuannya. Astagfirullah. Nah, ngomong sama itu udah ngomong aja foto-foto ya, harus foto-foto kita selesai. Taat aja disuruh gitu. Taat aja. Ya kan memang enggak tahu kan. Ya, karena kan ya memang kita kan harus taat dengan fotografer kan. Pakai apa? Pose bagaimana ikut aja. Modelnya seperti apa? Mau berdoa bagaimana? Sujudnya bagaimana? Jadi yang penting jangan jungkir balik lah. Itu yang sangat saya ingat sekali. Ini baru terkuak sekarang berarti ya? Hah? Baru terkuak sekarang ini? Waktu semenjak waktu muncul itu. Ya. Ada yang kirim saya juga kaget. Langsung teringat, wah kerjaannya Syakur. Saya bilang ya bagus. Kalau sekarang siap digituin lagi sama Ustaz Syakur? Siap lagi? Mungkin ada yang lebih lain ya. Mungkin yang lebih bagus lah. Itu masa lalu. Iya. Alhamdulillah. Tadi luar biasa panjang pengalamannya Ustaz Tabrani ya. Iya. Luar biasa sekali. Ya ini momen-momen penting untuk kita syiarkan, kita sampaikan atau kita cengkramakan ketika Silatnas nanti. Iya, insyaallah. Di sini dan nanti mungkin di pinggir danau yang ada di Gunung Tembak juga dicengkramakan lagi. Atau mungkin disimulasikan ulang gimana foto depan Monas. Nah, nanti ada miniatur Monas mungkin di sana. Iya. Atau mungkin ada miniatur halte bus juga. Posting gitu ya. Boleh ya. Aduh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah ikhwani fillah, rekan-rekan sekalian, para kader jamaah Simpatis Hidayatullah dimanapun berada, luar biasa pagi ini bersama Ustadz Tabrani. Ceritanya panjang sekali ya, tapi umurnya yang masih panjang juga nih, tentunya masih menyimpan banyak kisah-kisah. Nanti ditahan dulu, nanti bagi teman-teman yang ketemu dengan Ustadz Tabrani nanti pada saat Silatnas baru keluar lagi ceritanya. Oh, gitu. Nah, gitu. Oke, makasih banyak. Jazakumullah. Semoga tambah sehat selalu Ustadz ya. Amin. Dan istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun peradaban di kampus Hidayatullah Berau atau di Pondok Pesantren Al Ihsan semakin jaya dan semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah, sekian dari kami bersama dengan beliau. Semoga Allah berkahi dan mempertemukan kita semua di arena Silatnas tahun 2023, tepatnya di tanggal 23 sampai 26 bulan November. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran sih. Afwan. Barakallahu fiik.